Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Ini adalah video PPL 2 saya. Berikut liputannya. Assalamualaikum. Ada sehat Ananda? Sebelum kita belajar, Pak ingin memastikan terlebih dahulu apakah Ananda semua sudah siap untuk belajar. Mejanya tolong rapikan dulu. Mejanya tolong rapikan. Yang laki-laki di depan semua ya. Yang perempuan di belakang. Kalau yang perempuan di depan, yang laki-laki ini banyak usil. Adu-adu nampak adanya. Tapi kalau yang perempuan di belakang, itu biasanya baik-baik saja itu. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Dua kelas, tolong siapkan. Istaid. Berdoa mulai. Terima kasih Ketua kelas. Siapa yang tidak hadir? Aditya. Siapa lagi? Aditya sakit, Dwifa juga sakit. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Aditya dan Dwifa disembuhkan oleh Allah dan bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ananda semua. Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Menemukan tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan di bidang ilmu agama. Bisa dilihat di slide. Lalu yang kedua, menemukan tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan di bidang ilmu umum. Jadi peta konsep yang akan kita selesaikan pada hari ini adalah peta konsep yang keempat. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah tokoh-tokoh Islam pada masa kejayaan. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan tokoh di bidang ilmu umum, seperti bidang kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Sebagaimana pembahasan kita pada minggu yang telah lewat, bahwa Islam itu pernah sangat jaya di dunia, menguasai dunia, hampir dalam seluruh bidang. Dalam pertemuan yang telah lewat itu, kita bahas tentang waktu terjadinya kejayaan Islam itu. Tahun berapa? Ya, dari tahun 750 sampai tahun 1258. Ya, bagus. Tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lalu indikator kejayaan Islam itu apa-apa saja? Siapa yang tahu? Politik, budaya, dan ilmu sosial modern. Islam menguasai dunia di bidang Politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan modern. Lalu yang ketiga yang kita bahas, faktor pendorong kejayaan Islam pada masa itu. Ada 5 macam, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Pertama, dorongan semangat membaca atau iqra. Kedua, ilmu berasaskan tauhid. Ketiga, panduan Al-Quran dan Sunnah. Keempat, keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Dan kelima, gerakan penerjemahan. Bagus. Ya, kita kasih aplaus. Jadi kalau seandainya kita memahami itu, insya Allah kita pun termotivasi untuk maju. Bagaimana caranya? Di antaranya kita pahami apa indikator kejayaan Islam itu. Yang kedua, kita pahami
apa faktor yang mendorong kejayaan Islam itu. Jadi kalau kita ingin membawa Islam kepada puncak kejayaan, kita harus bisa seperti itu. Atau sekurang-kurangnya kita memotivasi diri kita untuk maju dengan kiat-kiat yang pernah diterapkan oleh pendahulu-pendahulu kita pada masa itu. Baiklah Anda semua, seperti yang Pak sampaikan di awal, bahwa materi kita pada hari ini lanjutan dari materi minggu lewat, yaitu perkembangan Islam pada masa kejayaan, yang akan kita kupas tentang tokoh-tokoh Islam di bidang kejayaan itu. Nanti setelah kita mengamati video ini dengan teliti, kita akan berdiskusi, kelompoknya akan Bapak bagi. Silakan amati video ini. Jika dalam episode sebelumnya, kita telah bercerita berbagai faktor yang menyebabkan zaman kejayaan Islam, dalam episode ini akan diceritakan mengenai pengaruh nyata zaman tersebut terhadap dunia modern. Selain Ibnu Sina, zaman ini juga menghasilkan ilmuwan-ilmuwan lain yang tidak kalah penting, seperti Al-Kindi, yang dipercaya Khalifah Al-Ma'mun sebagai ketua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Nabi Romawi di Bait Al-Hikmah. Al-Kindi adalah ilmuwan yang sangat hebat. Dalam masa hidupnya, ia telah menulis kurang lebih sebanyak 260 judul buku. Ia juga adalah salah seorang ilmuwan pertama yang mengadopsi dan menyempurnakan angka India menjadi sistem bilangan Hindu Arab 0 sampai 9. Sistem bilangan tersebut nantinya akan sangat berpengaruh dan menjadi dasar yang penting bagi perekonomian dan perdagangan di zaman modern. Berbicara mengenai angka, ada juga Al-Khayyam atau Omar Khayyam, seorang ahli matematikawan, astronomi, dan pujangga yang hebat. Sumbangan terbesarnya bagi dunia matematika adalah segi empat Khayyam Salehi. Al-Khayyam adalah salah satu tokoh utama yang menjabarkan konsep segitiga Pascal. Tidak mengherankan jika banyak ahli matematika yang memberi nama penjabaran binomial ini sebagai segitiga Khayyam Pascal. Membahas zaman kejayaan Islam tidak akan lengkap jika kita tidak menyebut dua ilmuwan besar lainnya, Al-Khawarizmi dan Ibnu Rushd. Bisa dipahami video itu? Jadi setelah kita mengamati video tadi, kita akan berdiskusi. Diskusi dikembangkan dari video tadi dan juga buku paket serta sumber-sumber lain. Apakah itu dari internet dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tentang ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi tugas kami apa, Pak? Ya, tugas kita pada hari ini berdiskusi di LKPD dengan batasan yang pertama, tokoh-tokoh Islam di bidang ilmu agama. Yang kedua, tokoh-tokoh Islam di bidang ilmu pengetahuan umum. Ya, paham? Ya, jadi pembagian kelompoknya berdasarkan tempat duduk ini saja. Di sebelah sini kelompok 1, 3, dan di sebelah sana nanti kelompok 4. Silakan atur duduknya seperti orang akan berdiskusi. Silakan kerja di LKPD ini ya. Waktunya 20 menit. Sudah silakan. Bisa dikerjakan kan? Semuanya aktif. Penilaiannya nanti ada penilaian keseriusan, keaktifan, dan kontribusinya terhadap kelompok. Anda semua sudah selesai berdiskusi? Sudah. Kalau sudah selesai berdiskusi, kita akan presentasi lagi. Salah seorang mewakili ke depan, kelompok lain bertanya, boleh yang menjawab, yang presentasi, atau dibantu oleh yang tidak ikut presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membaca
membacakan hasil diskusi kami tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 1. Tokoh di bidang ilmu tauhid. Yang pertama yaitu Abu Hasan al-Ash'ari. Yang kedua Abu Mansur al-Maturidi. Yang B. Bidang fikih. Yang pertama Imam Malik. Yang kedua Imam Hanafi. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. Yang C. Bidang akhlak tasawuf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan dari kelompok 2 ya. Arahkan saja ke sana, langsung jawab dari sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada teman yang ada di kelompok 1. Apakah ini maksud dengan ilmu tauhid? Nah, silakan. Ilmu tauhid yaitu ilmu yang mempelajari tentang keimanan atau keyakinan atau keakidah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan atau keimanan. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Dari perjalanan diskusi kita pada hari ini, apakah Anda bisa paham dan bisa membuat kesimpulannya? Nah, kesimpulannya silakan Anda buat nanti. Yang pertama, tentang tokoh-tokoh Islam di bidang ilmu agama, 1 di bidang ilmu tauhid, yang kedua di bidang ilmu fikih, yang ketiga di bidang ilmu tasawuf, selanjutnya tokoh di bidang ilmu pengetahuan modern, beranjak dari Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, dan seterusnya. Buat kesimpulan itu. Tentang tokoh-tokoh Islam yang sudah Ananda bahas tadi itu memang tepat, benar. Kalau tokoh di bidang ilmu tauhid itu namanya Abu Hasan al-Ash'ari ya. Dia dikenal dengan Bapak Tauhid, dialah yang telah menemukan konsep sifat wajib bagi Allah, sifat yang 20. Yang kedua, Abu Mansur al-Maturidi, dialah pembawa aliran tauhid dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga di bidang ilmu pengetahuan modern, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal dengan tokoh kedokteran dunia. Dia yang mengarang buku Al-Qanun fi At-Tib, yang buku ini menjadi rujukan di Eropa di bidang ilmu kedokteran berabad-abad lamanya. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Nah, ini untuk tes formatif. Silakan Anda kerjakan dalam waktu 10 menit. Ada paham semua? Nah, kalau sudah selesai silakan kumpulkan. Ya, penilaian sikap nanti tolong Ananda isi, serahkan kepada Bapak sebelum azan. Dan Bapak akan menyampaikan rencana pembelajaran kita pada minggu depan. Masih seputar perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Namun kita akan membahas tentang penemuan-penemuan umat Islam di masa kejayaan itu. Umat Islam pada masa itu sudah menemukan mesin pesawat terbang. Umat Islam pada masa itu sudah menemukan kopi. Kopi pertama itu ditemukan oleh umat Islam di Yaman pada abad ke-9. Sementara orang Eropa baru mengenal kopi itu pada abad ke-15. Umat Islam pada masa itu sudah menemukan operasi cesar dan menemukan benang jahit yang diambilkan dari usus kucing yang sudah dilarutkan. Silakan Anda pelajari terlebih dahulu di rumah, lalu kita bahas pada pertemuan minggu depan. Bisa Anda bahas di rumah? Ya, Bapak hanya akan menepati janji. Baiklah Ananda semua, karena waktu kita sudah habis, orang juga mau azan, kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Bapak akhiri dengan membaca billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.